Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyuni Windasari di kelas Statistika 1. Kali ini kita akan membahas tentang model tren nonlinier. Sebelumnya kita sudah membahas model tren linier di mana bentuk trennya digambarkan dalam bentuk garis lurus. Nah, sekarang untuk model tren yang nonlinier berarti di sini trennya digambarkan dalam bentuk bukan garis lurus. Salah satunya adalah dalam bentuk kuadratik. Nah, di sini untuk bentuk kuadratik berarti di sini bentuknya ada puncak. Kemudian bentuk persamaannya mengikuti persamaan Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Jadi di sini pangkat tertingginya karena kuadratik adalah 2. Nah, teman-teman di sini langkahnya sama, kita harus menemukan nilai A, B, dan juga C-nya. Sedangkan nilai X-nya ini menunjukkan data time series-nya, sedangkan Y-nya misalkan adalah menunjukkan data penjualan, kemudian data pelanggan. Nah, untuk menentukan atau membentuk persamaannya di sini kita bisa mengikuti persamaan yang ada untuk menemukan nilai A, B, dan juga nilai C-nya. Dengan syarat di mana sigma X-nya ini harus sama dengan 0. Oke, saya ke latihan. Berikut adalah perkembangan pelanggan dari provider XYZ pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Di sini ada 5 data. Buatlah persamaan tren dengan menggunakan metode kuadratis, kemudian hitunglah perkiraan pelanggan provider tersebut pada tahun 2020 dan juga 2022. Nah, di sini karena ada syarat di mana sigma X-nya harus 0, maka akan lebih mudah ketika kita meletakkan tahun dasarnya berada di tengah-tengah data. Jadi kalau di sini kita punya data 5 tahunan, maka yang menjadi tahun dasarnya adalah di 2017. Nah, di sini di tahun 2017 X-nya bernilai 0. Kemudian sebelum tahun 2012 kita lambangkan dengan min 1, min 2, setelahnya adalah positif. Kemudian langkah berikutnya kita membutuhkan komponen perkalian antara X dan juga Y. Tinggal kita kalikan min 2 dengan 5 dan juga yang terakhir 2 dengan 7,2. Hasilnya adalah 14,4. Kemudian komponen berikutnya adalah X kuadrat. Di sini untuk komponen X kita kuadratkan. Min 2 kuadrat hasilnya adalah 4, min 1 kuadrat hasilnya 1, 0 kuadrat hasilnya 0, 1 kuadrat 1, dan 2 kuadrat adalah 4. Kemudian komponen berikutnya adalah X kuadrat Y, berarti X kuadrat hasilnya ini kita kalikan dengan kolom Y, kemudian X pangkat 4, berarti yang hasil perpangkatan 2 ini kita pangkatkan kembali. Berarti 4 kuadrat dan 4 kuadrat. Kalau sudah semua komponen ini sudah terisi semuanya, tinggal kita jumlahkan. Setelah semua komponen kita jumlahkan, kita bisa menentukan nilai A-nya mengikuti rumus yang ada. Di sini menghasilkan 6,13. Begitupun yang B, sigma XY berarti di sini 5,5 dibagi dengan sigma X kuadrat dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 0,55. Begitupun untuk komponen yang C, di sini diperoleh min 0,0071. Setelah mendapatkan nilai A, B, dan juga C, maka di sini teman-teman bisa menentukan persamaan kuadratisnya. 6,13 untuk nilai A plus 0,55x, karena C-nya di sini negatif, maka di persamaan kuadratisnya juga negatif, min 0,0071x kuadrat. Nah, sekarang untuk forecasting di tahun 2020
dengan menggunakan tahun dasar 2017, maka di sini nilai X-nya adalah 3. Setelah kita mendapatkan nilai X-nya, tinggal kita ganti ke persamaan Y-nya. Di sini kita ganti 3 dan juga 3 kuadrat. Untuk perhitungan yang ini, teman-teman silahkan dikuadratkan dulu. 3 kuadrat hasilnya 9, baru dikalikan dengan min 0,0071. Hasil akhirnya adalah 7,7161 juta pelanggan. Langkahnya sama juga untuk X 2022. Di sini nilai X-nya adalah 5. Tinggal kita ganti 5 sehingga nilai akhirnya adalah 8,725. Kemudian model tren berikutnya adalah model tren eksponensial. Di sini bentuknya cenderung naik ke atas mengikuti persamaan eksponensial. Bentuknya adalah Y sama dengan A dikali B pangkat X. Atau bentuk lainnya, ketika kita membuat len dari persamaan ini, kita bisa memperoleh len Y sama dengan len A ditambah X dikalikan dengan len B. Dimana untuk mencari A-nya tidak lain adalah antilen dari sigma len Y dibagi N, dan B-nya adalah antilen dari sigma X len Y dibagi dengan sigma X kuadrat. Ini komponen yang harus kita hitung terlebih dahulu. Untuk yang len Y, berarti di sini komponen Y kita buat lennya. Kemudian X kuadrat, berarti komponen X kita kuadratkan. Dan juga X len Y, berarti tinggal kita kalikan komponen X dengan komponen len Y. Kalau sudah, kita jumlahkan. A len antilen dari sigma len Y dibagi dengan N, berarti di sini 9,015 dibagi 5. Kalau sudah, hasilnya kita antilenkan hingga memperoleh 6,068. Begitupun yang B, di sini antilen dari 0,910 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 1,095. Dari hasil ini kita bisa memperoleh persamaan eksponensialnya A 6,068 dikalikan B 1,095 dipangkatkan dengan X. Untuk membuat peramalan di tahun 2020, berarti X-nya kita ganti dengan 3. Berarti di sini cara menghitungnya kita pangkatkan dulu hasilnya 1,095 dipangkatkan 3. Kalau sudah, hasilnya baru kita kalikan dengan 6,068. Hasilnya adalah 7,967. Begitupun untuk yang peramalan di tahun 2022, maka X-nya adalah 5. Maka di sini 1,095 dipangkatkan 5. Kemudian hasilnya dikalikan 6,068. Sehingga menghasilkan nilai akhir 9,552 juta pelanggan. Oke, demikian untuk metode trends untuk yang non-linear. Silakan nanti bisa dipelajari kembali. Kalau ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.